Om Swastiastu. Saudara-saudara sedharma, senang sekali rasanya pada hari ini kita dapat bersua kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu. Semoga ide Sang Yang Widiwasa senantiasa melindungi dan menuntun kita semua untuk selalu berjalan di atas Dharma. Semoga pula saudara-saudara sedharma sekalian memperoleh hasil terbaik dalam setiap usaha yang dilakukan. Saudara-saudara sedharma yang saya muliakan, kita semua telah mengenal bahwa dalam ajaran agama Hindu terdapat satu bagian dari dasar kepercayaan kita yang disebut dengan Punarbawa. Kata Punarbawa berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu kata punar yang berarti lagi, kembali atau berulang-ulang, dan bawa yang berarti menjelma. Jadi punarbawa berarti kelahiran yang berulang-ulang atau yang disebut juga dengan penitisan atau samsara. Dalam pustaka Suci Weda dikatakan bahwa penjelmaan atma atau roh yang berulang-ulang ke dunia ini disebut dengan samsara. Punarbawa atau samsara ini terjadi diakibatkan oleh adanya hukum karma, di mana karma yang jelek menyebabkan roh menjelma kembali untuk memperbaiki perbuatannya yang tidak baik, atau karena atma itu masih dipengaruhi oleh karma wasana atau bekas-bekas atau sisa-sisa perbuatan atau kenikmatan duniawi sehingga ditarik untuk lahir ke dunia kembali. Kelahiran ini adalah sebagai hukuman yang diakibatkan oleh perbuatan atau karma pada kelahiran yang terdahulu. Jangka pembebasan diri dari samsara tergantung pada perbuatan baik kita yang lampau, yang akan datang, dan juga yang sekarang. Saudara-saudara sedharma yang mulia, terkait dengan punarbawa, pada kesempatan ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya petik dari Purana. Mari kita simak bersama. Di masa lampau, ada seorang raja yang bernama Bharata. Beliau adalah putra Raisada, dan beliau senang tinggal di sebuah tempat yang disebut dengan Salagrama. Setiap saat, beliau selalu merenungi Dewa Wisnu. Bahkan dalam mimpinya sekalipun, dan beliau telah meninggalkan segala jenis kekerasan. Suatu kali, Bharata pergi ke sebuah sungai untuk melakukan permandian. Seekor kijang yang sedang mengandung juga ikut di sana untuk meminum air.
Ketika kijang itu sedang minum air, tiba-tiba terdengarlah raungan seekor singa. Kijang itu secara refleks melompat ketakutan hingga anak yang dikandungnya spontan lahir dan jatuh di air. Sang induk pun mati akibat lompatan yang spontan itu. Bharata kemudian menyelamatkan kijang kecil itu dari air dan membawanya ke asramanya. Setiap hari, sang raja memberi makan dan memelihara bayi kijang itu, hingga suatu saat kijang itu tumbuh menjadi kijang dewasa. Kijang itu mulai belajar berkeliaran di sekitar asrama tuannya. Kadang-kadang ia pergi agak jauh, tapi cepat-cepat kembali karena takut akan singa atau harimau. Ketika umurnya semakin dewasa, ia mulai pergi meninggalkan asrama di pagi hari dan baru kembali di sore hari. Lama-kelamaan, Bharata mulai terikat kecanduan pada kijang itu. Saking senangnya pada kijang itu, ia bahkan mulai melupakan semua tugas kerajaannya, anak dan istrinya, bahkan semua yang ada di sekelilingnya. Namun ia tidak bisa melupakan sang kijang. Jika kijang itu terlambat pulang, maka Bharata menjadi sangat khawatir. Ia hanya bisa tenang setelah melihat kijang kesayangannya. Karena selalu memikirkan kijang itu, maka Bharata perlahan-lahan melupakan Dewa Wisnu. Beberapa tahun pun berlalu, dan Bharata pun meninggal dunia. Dan di akhir ayatnya, beliau hanya memikirkan kijang kesayangannya. Karena memikirkan makhluk itu, maka dalam inkarnasi berikutnya, Bharata pun terlahir menjadi seekor kijang. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, dari cerita tersebut, dapatlah sekiranya kita ambil maknanya, bahwa hendaknya lah kita bisa melepaskan diri dan mengendalikan diri dari keterikatan yang berlebihan terhadap hal-hal keduniawian. Dalam Bhagavad Gita, Bab 2, Sloka 43, Sri Krishna bersabda kepada Arjuna, mereka yang pikirannya penuh dengan keinginan akan kesenangan, dengan sorga sebagai tujuan, inkarnasi sebagai karma palanya, melakukan upacara-upacara yang beraneka ragam dan banyak itu dapat mengantarkan ke arah kebahagiaan dan kekuasaan. Demikian pula dalam Bhagavad Gita bab 8 sloka 5 disebutkan, barang siapa pada waktu ajal tiba menanggalkan badan jasmani ini, mengenang aku selalu, ia sampai kepadaku, dan ini tidak dapat diragukan lagi. Begitu pula Bhagavad Gita bab 8 sloka 13 disebutkan, dengan mengucapkan aksara tunggal Om, yaitu Brahman, dan memikirkan aku sewaktu ajal akan meninggalkan badan jasmani, ia akan mencapai tujuan tertinggi.
Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga dapat menumbuhkan kesadaran bagi kita semua. Terima kasih, dan saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Om Santi, Santi, Santi. Om.